Saya baru ketemu dengan adik saya, Joseph Tong. Dan dia bicara, tahu tidak Anda bahwa ada 2 pulau dipindah, dipilih, ditukar, akhirnya satu untung satu rugi. Saya tahu, saya sudah khotbahkan itu. Pulau apa dia bilang? Saya bilang Pulau Banda diganti dengan Pulau Manhattan. Sudah tahu arti saya? Pulau Banda itu di Indonesia, Manhattan itu ada di New York. Dulu Pulau Banda itu milik Inggris dan Manhattan milik Belanda. Maka kalau saudara ke New York masih ada istilah New Amsterdam. Karena Manhattan itu memang miliknya Belanda. Belanda menjajah tempat itu. Akhirnya orang Belanda mengatakan, buat apa di situ? Kalau Indonesia sudah begitu banyak punyanya Belanda. Banda, Pulau Banda itu loh. Itu yang banyak cengkehnya. Wah, orang Belanda kalau makan-makan dikasih sedikit cengkeh. Wah, tuh wanginya luar biasa. Mari kita ambil Banda saja. Sudah Manhattan tidak ada cengkeh, tidak ada pala, tidak ada itu spices. Jadi itu kasih orang Inggris saja. Ditukar, tanda tangan. Inggris senang sekali. Karena apa? Dapat barang-barang makanan enak. Karena apa? Nafsu bibir. Suka makan enak. Akhirnya ditukar. 200 tahun kemudian, Banda tetap Banda. Kalau saya tidak ngomong, saudara tidak pernah tahu ada Pulau Banda sebagian. Tetapi Manhattan menjadi New York, kota terbesar, terramai, terpenting di seluruh dunia pada permulaan abad ke-19. Jadi pada waktu abad 20 permulaan, sesudah New York berkembang, orang Belanda karo kepala yang tidak gatel. Nah, mereka mulai nyesel. Kenapa Pulau Banda? Pulau Banda akhirnya juga tidak dimiliki oleh Belanda. Sekarang Indonesia merdeka, merdeka. Belanda pergi. Pala masih di situ. Tidak ambil mereka. Dan Pulau Banda tidak penting. Tidak pernah menjadi pulau yang penting. Penukaran dagang rugi. Setan tidak pernah dagang rugi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lu kira lu sepintar dagang. Sudah pengalaman 20 tahun saya berdagang. Setan sudah berdagang, tidak pernah rugi 6.000 tahun. Mana bisa lu menang sama dia? Saudara-saudara. Satu kali lagi penjualan yang luar biasa lucunya. Joseph Tong bilang sama saya bilang, you tahu, harganya pun saya catat. Apa itu? Seluruh Alaska dijual 6,2 juta dolar. Saudara-saudara. Oleh siapa? Oleh Rusia. Kepada siapa? Kepada Amerika. Alaska itu berapa besarnya? Seluruh Alaska itu kira-kira lebih besar 2 kali daripada seluruh negara Jepang. Saudara, sekarang di Amerika ada nggak satu rumah yang 10 juta dolar? Ada. Satu rumah yang 20 juta dolar di Amerika itu ada. Tapi pada abad ke-19 seluruh Alaska coba dijual 6,2 juta dolar. Nah, waktu itu ya 6,2 juta dolar, mungkin sekarang 6 miliar. Tapi 6 miliar pun tidak banyak kok. Orang IMF aja bisa pinjamkan Indonesia bermiliar-miliar. Indonesia berani pakai miliar-miliar untuk intervensi kok. Jadi itu uang tidak banyak. Saudara-saudara. Bukan cara demikian. Jual 6,2 juta dolar. Nah, waktu itu ya 6,2 juta dolar, mungkin sekarang 6 miliar. Tapi 6 miliar pun tidak banyak kok. Orang IMF aja bisa pinjamkan Indonesia bermiliar-miliar. Indonesia berani pakai miliar-miliar untuk intervensi kok. Jadi itu uang tidak banyak. Saudara-saudara. Nah, bukan cara demikian. Waktu sudah dijual, utusan dari Moskow, waktu itu St. Petersburg, tanda tangan. Ini saya setuju dijual kepada United States. Pulang. Dia bilang apa sama Tsar? Bilang sama Kaisar. Goblok orang Amerika. Tanah yang tak guna tak jual. Berani bayar 6,2 juta. Sudah tak ngapusi. Saya sudah menipu dia. Sekarang orang Rusia tidak berhenti nyesel-nyesel. Karena Alaska itu di dalamnya mempunyai minyak gasolin mungkin 600 miliar dolar tidak habis-habis. Tapi waktu itu cuma karena mau uang sedikit.